Ketika Luhut Binsar Panjaitan akhirnya angkat suara tentang kondisi keuangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, publik langsung tercengang. Luhut menyebut, keuangan proyek ini sudah busuk sejak awal. Pernyataan itu sontak menimbulkan tanda tanya besar. Kalau sudah tahu busuk sejak awal, kenapa proyek ini tetap dipaksakan berjalan? Lebih mengejutkan lagi, pernyataan itu muncul di tengah membengkaknya utang proyek yang kini mencapai sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 116 triliun rupiah. Dari jumlah itu, sekitar 75% dananya berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank. Beban bunganya sendiri mencapai lebih dari 2 triliun rupiah per tahun, bahkan sebelum pokoknya dibayar. Artinya setiap tahun proyek ini menanggung bunga raksasa, sementara arus kas dari penumpang jauh di bawah harapan. Luhut kini mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan restrukturisasi utang agar tidak membebani keuangan negara. Namun di sisi lain muncul kesan kuat bahwa ia tengah mencuci tangan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menuding Luhut mulai buang badan. Karena sejak awal ikut mengawal proyek ini, tapi kini justru menyebutnya sudah busuk dan menyerahkan penyelesaiannya ke pihak lain. Publik pun menangkap sinyal bahwa Luhut seperti ingin menjauh dari proyek yang dulu ia bela mati-matian di era Presiden Jokowi. Padahal dalam berbagai dokumen resmi, proyek ini jelas diawali dengan klaim besar bahwa kereta cepat akan dibangun tanpa dana APBN, menggunakan skema business to business antara konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Cina. Namun realitas di lapangan berbeda. Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 yang membuka pintu penggunaan APBN sebagai jaminan pinjaman proyek ini. Artinya, negara mulai ikut menanggung risiko yang sejak awal dijanjikan tidak akan menyentuh uang rakyat. Data dari China E-Data bahkan mencatat detail pinjaman dari China Development Bank. Sekitar 3,96 miliar dolar AS dengan tenor 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun tanpa jaminan negara secara formal. Tapi sejak biaya proyek melonjak, Konsorsium Indonesia melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus menanggung kelebihan biaya dan bunga yang makin menekan keuangan perusahaan. Tak heran DPR dalam laporan kunjungan kerjanya ke KCIC di akhir 2023 menyoroti bahwa KAI telah menerima tambahan penyertaan modal negara, PMN, untuk menutup cost overrun proyek ini. Kini pemerintah menyebut sedang bernegosiasi dengan pihak Cina untuk restrukturisasi pinjaman, termasuk kemungkinan memperpanjang tenor atau menurunkan bunga. Namun sampai saat ini belum ada kepastian apakah China Development Bank akan menyetujui seluruh permintaan itu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek HUSH. Tetapi publik tetap khawatir karena setiap kali proyek strategis nasional bermasalah, ujung-ujungnya uang rakyat juga yang jadi sandaran. Ironinya, di tengah klaim sukses peresmian kereta cepat, angka penumpang dan pendapatan masih jauh dari target. Kapasitas besar, tapi okupansi rendah. Dalam laporan internal, pemasukan dari tiket belum mampu menutup biaya operasional, apalagi membayar bunga utang tahunan. Dengan beban sebesar itu, banyak pihak khawatir proyek ini akan menjadi liabilitas tersembunyi yang pada akhirnya menggerogoti keuangan negara, baik secara langsung maupun melalui BUMN. Luhut mungkin mencoba menegaskan bahwa dirinya hanya ingin memperbaiki keadaan, tapi publik melihat sebaliknya. Ketika ia menyebut proyek ini busuk sejak awal, seolah ia sedang menarik garis pemisah antara dirinya dan warisan kebijakan Jokowi yang kini menimbulkan beban besar. Namun publik bertanya-tanya, kalau benar sudah tahu busuk, kenapa tetap dilanjutkan? Siapa yang sebenarnya mengambil keputusan untuk terus menambah pinjaman, mengubah skema pembiayaan, dan akhirnya membebankan risikonya ke BUMN serta rakyat? Proyek yang dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan kini justru menjadi simbol beban utang dan kegagalan tata kelola. Dan jika Luhut kini buang badan, publik berhak menanyakan,
Siapa yang akan bertanggung jawab atas 116 triliun rupiah yang kini menggantung di atas kepala bangsa ini? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Luhut benar-benar sedang buang badan atau justru sedang mencoba menyelamatkan proyek yang terlanjur gagal? Tulis opinimu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti investigasi-investigasi tajam berikutnya.